selamat datang di podcast KPPN. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas informasi mengenai pengelolaan dana negara secara transparan dan juga bertanggung jawab. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas proses penyaluran tunjangan khusus dokter. Nah, di kesempatan kali ini saya mengundang beberapa narasumber, di antaranya Ibu Dr. Intan, Ibu Ivon dari Dinas Kesehatan, dan juga Pak Nando dari pihak KPPN. Halo Bapak Ibu semua. Halo. Apa kabarnya? Baik, Ibu. Terima kasih karena sudah berkenan hadir di podcast kali ini. Perkenalkan, nama saya Sania. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai proses penyaluran tunjangan khusus dokter. Nah, Bapak Ibu, banyak nih masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana sebenarnya peran KPPN dalam penyaluran tunjangan khusus dokter. Baik, terima kasih Ibu. Perlu kita pahami bersama, KPPN langsung kirim dana ke dokter. Nah, peran KPPN tanah parango pemantau penyaluran, kita pantau pagu, validasi data dan status penyaluran melalui sistem OMSPAN TKD. Nah, supaya prosesnya itu berjalan sesuai ketentuan Ibu. Terima kasih Pak Nando atas penjelasannya. Kemudian kita akan mendengarkan dari sisi Dinas Kesehatan. Terima kasih Bu Senia. Nah, kalau untuk dari sisi Dinas Kesehatan, pemantauan itu sangat membantu, di mana data penyaluran jadi lebih tertib, mulai dari pengajuan, rekomendasi, sampai status pengiriman. Nah, hal ini dapat memastikan apakah di wilayah terpencil itu bisa disalurkan ke Bapak Ibu. Terima kasih Ibu atas penjelasannya. Berarti kalau ada keterlambatan atau salah data bisa cepat diketahui ya Pak Nando? Ya, betul Ibu Dokter. Dengan sistem yang terbuka, KPPN bisa melihat perkembangan penyaluran secara menyeluruh. Nah, pemerintah daerah pun bisa segera melakukan perbaikan jika ada data yang belum sesuai agar penyaluran tidak terlambat Ibu. Baik Pak Nando, jadi bisa dibilang transparansi proses ini dampaknya langsung ya ke pelayanan kesehatan. Ya benar, kalau dananya tersalur dengan baik, pasti dokter lebih fokus untuk melayani masyarakat. Nah, itu tujuan utama dari tunjangan khusus dokter. Umur semuanya, dari obrolan singkat ini dapat kita lihat bahwa dalam proses penyaluran tunjangan khusus dokter tidak terlepas dari peran KPPN demi transparansi dan akuntabilitas. Terima kasih sudah menonton podcast kami. Dana negara terjaga, pelayanan kesehatan semakin bermakna. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang, saya Dr. Agustin Rahwisdamani, spesialis kedokteran jiwa. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah menyalurkan tunjangan khusus dokter spesialis melalui Kementerian Keuangan secara langsung. Di sini saya merasa bersyukur kami sudah diberikan tunjangan khusus untuk apresiasi kami yang telah bekerja di daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Besar harapan kami untuk kedepannya tunjangan khusus ini tetap bertahan untuk para dokter spesialis yang telah mengabdikan dirinya pada daerah-daerah terpencil di Indonesia. Terima kasih, semoga harapan kami bisa terwujud. Selamat siang, saya Dr. Maria Yosefina Mauvera, spesialis patologi klinik. Saya adalah dokter spesialis patologi klinik yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rarame Hawai Nyapu, Kabupaten Sumba Timur. Kedepannya, selain tunjangan khusus ini, jumlah tunjangan daerah juga dapat ditingkatkan kembali sehingga dapat menarik teman-teman dokter spesialis dari luar daerah kepulauan untuk datang bekerja dan menetap di tempat yang terpencil atau daerah kepulauan seperti di Pulau Sumba ini, sehingga jumlah dokter spesialis menjadi bertambah. Contohnya seperti saya, hanya seorang tidak memiliki teman dokter spesialis patologi klinik di rumah sakit ini. Mungkin kedepannya dengan adanya tunjangan khusus dan kemudian peningkatan jumlah tunjangan daerah dapat membuat teman-teman spesialis patologi klinik yang lain datang dan menambah jumlah spesialis patologi klinik.